mengkombinasikan 3 latihan ini sebenarnya tuh ada cross trainingnya back to back, bisa recovery di sports ini tapi perform di sport yang ini, perform di sport ini merecovery sport yang lain gitu. Jadi when easy days just do easy gitu. Jadi ya burnout itu tadi, burnout itu tadi. Jadi kita malah kehilangan esensi sportsnya adalah selain daripada pengen bikin sehat adalah pengen bikin happy gitu kan. Welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Desport bersama gue Danar Kalingga. Dan sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama tamu gue, seorang triatlet, ada Satria Sabto. Halo Satria, apa kabar? Halo, baik, kabarnya alhamdulillah. Oke, lu berarti paling enak tapi sebenarnya disebut triatlet atau lu prefer ada kayak title lu yang lain? Triatlet sih. Triatlet. Kalau ya? Di samping triatlet gue lebih suka dipanggil runner. Runner aja. Dibanding cyclist atau swimmer gitu ya. Oh, tapi lu pertama berarti kan ya triatlet, cycling, running sama swimming ya? Lu pertama running dulu? Kalau triathlon itu pertama swimming, renang dulu. Pertama, abis itu renang, lanjut sepeda, baru ke lari. Iya. Tapi kalau misalnya dari yang lu geluti, yang lu pelajarin pertama kali, itu apa? Lari dulu? Lari sebenarnya kalau larinya tuh adalah sports yang gue tuh dalamin banget. Tapi kalau sports pertama gue justru sebenarnya adalah renang. Oh, pertama kali banget malah renang? Iya, dari kecil soalnya. Dari kecil. Talk us through it. Apa yang pertama sports lu? Itu renang karena dari orang tua kan. Berarti dari umur berapa? Dari kecil banget. Udah nyebur kolam gitu. Tapi bukan yang renang latihan gimana. Karena kebetulan bokap juga suka renang gitu. Jadi gue kadang kalau dia lagi latihan, gue diajak renang gitu. Baru dari renang, SMP apa SMA gitu, SD, SMP, gue sepeda. Sepedanya pun bukan sepeda triathlon yang road bike gitu ya. Itu waktu itu mainnya ke cross country dan downhill. Jadi lebih main masuk hutan, belusukan. Kenapa? Awal lu terjun ke dunia sepeda itu kenapa? Karena lagi-lagi karena bokap. Berarti emang keluarga lu backgroundnya sports ya? Bukan sports banget ya. Kayak apa ya? Mungkin era 2009-an, 29 sampai 2012-an lah ya. Itu lagi boomingnya sepeda banyak fun bike, terus cross country gitu-gitu. Akhirnya ya ketika dia ada event di luar, ya gue ikut aja gitu. Dari situ justru malah sepedaan dulu gitu. Baru lari itu ketika gue SMA sejujurnya. Jadi lari itu nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih bimbingan gitu. Kayak gue mau lari sendiri aja pada saat itu. Berarti urutan lu sesuai dengan urutan kalau lu triathlon ya. Kayak bener lu belajarnya lari dulu, sepeda dulu, baru renang dulu, sepeda dulu, baru lari terakhir ya. Iya. Pas banget ya, sesuai ya. Oke, tapi kalau misalnya kan nggak ada yang ngajak lu, nggak ada yang influence lu dan segala macam, lu kepengennya gara-gara apa? Lari kan jarang nih biasanya. Nggak tahu kayak orang tuh lari gara-gara ada yang karena pelajaran, ada yang gara-gara dia latihan buat sesuatu, ada yang diajakin orang. Kalau berarti apa yang buat lo kayak gue pengen nyoba lari ya? Ya itu it's a interesting story ya. 2012 itu gue SMA kelas 1. Nah di saat itu kan kondisi industri lari tidak seperti sekarang ya. Wah gitu. Jauh. Anak SMP, SMA itu mereka udah punya klan larinya sendiri gitu kan. Dulu itu gue mau lari karena gue obes. Really? Lu pernah? Jadi gue itu pernah, nanti dikasih fotonya kali ya. Boleh. Jadi dulu itu ketika gue renang dan sepeda itu sebenarnya tuh nggak seaktif itu sebenarnya. Gitu. Jadi memang weekend warrior aja lah istilahnya. Weekend warrior aja gitu. Nah baru sampai SMP kelas 3 sampai dengan SMA kelas 1 itu makan gue itu nggak inilah ya, nggak makan terus dan itu memang dari kecil. Jadi dari kecil itu gue tidak ada literasi lah ya untuk mengatur pola makan segala macam. Pokoknya nggak tahu ya. Pokoknya apa yang dimasak ya gue makan aja gitu. Ada jajan ya gue makan aja gitu. Ya kebetulan aja lagi ada renang dan sepeda, jadi mungkin agak ke hold sedikit tuh. Nah ketika itu dua olahraga berhenti,
gue makin naik itu gue sampai 125 kilogram. Itu pas lo umurnya? Itu umur SMA kayaknya 14-15. Umur 14 125 kilogram. Iya. 125 kilogram. Kalau nggak salah tinggi gue saat itu 170-an kayaknya. Wah. Iya. Jadi tuh kelihatan. Itu gede banget. Dan itu bukan muscle sama sekali ya. Emang ya udah makan aja. Ya makan aja. Makan. Jadi no sports, udah no sports. Oke, di titik apa lu akhirnya? Maksudnya kayak 125 kilo itu kayak ya udah obesitas ya. Obes bentar. Tapi di titik apa lu akhirnya kayak lu ngaca terus kayaknya gue harus berubah nih, kayaknya gue harus lari. Itu kenapa? Maksudnya? Di titik ketika baju ukuran terbesar itu nggak muat. Jadi udah XXL berapa lah gitu ya. Terus celana tuh kayaknya ukuran 48 deh ya kayaknya ya. Itu udah sempit gitu. Udah sempit dan gue gak bisa nih kayak gini terus nih. Ya akhirnya kebetulan juga pada saat itu gue itu di zaman itu ya. Itu lagi nonton waktu itu Hitam Putih kalau gak salah. Caranya si Deddy Corbuzier itu kan. Itu dia lagi menggaungkan si dietnya dia itu OCD itu Obsessive Corbuzier diet. Ya gue baca tuh itu kayak booming banget di masanya. Itu guidebooknya gue baca tuh, gue download, gue baca full. Oke, gue langsung coba tuh yang sebenarnya adalah intermittent fasting aja basically ya. Akhirnya gue coba itu dan ya dari SMA kelas 1 ke kelas 2 setahun gue nyoba itu dengan jendela makan yang cukup ekstrim, yaitu 24 jam. Itu hampir setiap hari. Itu gue bisa nge-cut 50 kilo. Dari makan doang waktu itu? Dari makan doang. Nah, jadi dari 125, gue inget banget. Dari 125 ke 85an, itu gue full diet. Oh, nah, itu tapi, without sports? Ya, dedicated sports ya. Dedicated sports. Nah, dari 85 ke 65-nya itu baru gue ke ada sportsnya. Karena ketika udah sampai di berat yang 90-80 itu udah kayak stagnan ya gitu. Oh, ya, kayaknya gue butuh ada external activity lagi. Gitu. Dari lu atur makanannya kayaknya susah ya dari situ ya. Udah sulit banget. Oke. Akhirnya lu memilih lari sebagai dan lari sebenarnya nggak sengaja gitu. Gimana? Karena gue mau nyoba aja gitu. Ketika pada saat itu kalau nggak salah karena gue sempat nonton film Mari Lari. Ya itu filmnya Indorunners. Indorunners. Mari Lari itu gue jadi kepikiran aja gitu, pengen coba aja, bisa nggak ya lari? Ya udah nyoba 100 meter, ya nggak kuat, baru nyoba lagi, ya sama kayak tadi Weekend Warrior aja. Oh bener berarti sempet merasakan ya pace sangat besar dan kayak berapa? Aduh pace kacau lah, pace kacau. Ya. Aduh gue 100 meter aja nggak kuat ya, kayak 100 meter nggak kuat. Abis itu nyoba lagi terus sampai akhirnya titik gue bisa lari nonstop itu gue inget karena tuntutan ujian sekolah tuh biasanya. Kan ada ujian olahraga. Ya gue mau gak mau harus lari kan. Waktu itu lu inget gak ujiannya harus berapa tuh? Jaraknya berapa? Waktunya cuman berapa tuh? 15 menit deh kayaknya. Lari 15 menit? Iya. Harus berapa tuh jaraknya kalau mau dapet nilai bagus? Gak tahu ya berapa ya pada saat itu ya. Gitu. Bukan sekolah olahraga juga kan. Tapi kayaknya 15 menit kalau dapat 2 kilo aja udah bagus banget sih kayaknya itu. Dan lu ingat waktu lu berapa? Ya 15 menit. Kayaknya gue 2 kiloan deh. Itu belum ada Strava udah ada deh. Tapi gue gak pakai Strava waktu itu. Itu gue pakai Mi Coach kalau gak salah. Adidas tuh. Ingat banget. Sepatu, celana, smartwatch gak dipikirin ya? Gak ada tuh smartwatch gak ada. Sepatu gue dulu sepatu pertama ya. Itu New Balance apa ya gue lupa, pakai trail pokoknya justru karena kelihatan keren aja gitu. Oke, dari situ akhirnya ya udah lo lari terus berarti abis itu. Iya, dari situ akhirnya gue ketagihan karena efeknya dari lari itu karena dulu gue pengen kurusin ya. Jadi ketika abis lari itu gue udah kuat lari yang 1 jam 2 jam itu turunnya tuh cepet. Jadi berasa banget ya. Karena baik lagi goal lu awalnya adalah nurunin berat badan ya. Karena goalsnya gue mau nurunin berat badan, akhirnya dari situ ya gue lari terus sampai sekarang. Jadi sampai akhirnya sekarang lu melihat efeknya itu jelas banget ya. Iya. Tapi kalau misalnya momen bukan karena goalnya, karena aktivitinya sendiri larinya.
Lo akhirnya wah ternyata enjoy juga nih, ternyata enak juga nih lari. Iya. Itu pas kapan? Itu pas justru malah ini sih ketika prosesnya gue sampai pada saat itu dari yang 125 ke 65-an sih. Ya, itu justru proses itunya yang ketika gue udah bisa lari 10 kilo, udah lari 2 jam, kayak cuma point to point, gue inget banget. Dulu tuh gue tidak ber-CFD lah ya. Ber-CFD gitu. Yang gue inget adalah tiap hari Minggu gue cuma pengen lari dari sini ke taman kota terus balik lagi. Itu point to point lah gitu. Ya no drinks, no hydration itu. Nggak ngerti total gitu falls juga itu ya. total falls ya pokoknya. Nggak ada tuh gitu-gitu. Ya gue nggak ada tuh, cuman pokoknya kalau nggak kuat ya udah berhenti dulu dikit, nanti lanjut lari lagi sampai di taman, beli minum, air, balik lagi pulang. Dan itu seru sih karena kayaknya mungkin di tahun antara 2013 sampai 15-an ya. Itu kan karena lari nggak se-booming sekarang gitu. Jadi kayaknya gue kayak si paling-paling tuh ya. Si paling-paling. Siapa lagi yang lari kalau bukan atlet kan gitu. Gitu. Kalau bukan anak kalau bukan atlet atau anak SMA yang lagi mau daftar-daftar sekolah-sekolah gitu kan. Ya gue lari karena gue seneng aja gitu. Ketika teman gue mungkin yang weekend pada tiduran, gue jam 8 gue udah postingnya dulu bukan Strava ya, dulu pakai Bikej atau enggak Nike Run Club. Ya, NRC itu ya, NRC. Itu gue post tuh dulu di Instagram kayak, keren ya gue. Belum story dulu di posting. Lu sendiri lari? Sendiri. Gak berkomunitas sama siapa? Enggak. Tapi gokil ya, maksudnya bisa bertahan dengan ya udah lu berarti sendiri aja. Dan kondisi kayak nggak booming, media sosial juga belum kayak sekarang banyak lari, teman-teman lu juga enggak. Iya. Emang pure dari diri sendiri, lu udah suka aja ya? Karena suka aja, karena gue suka aktivitinya dan aftertaste-nya itu loh. Apa yang paling lu suka berarti aftertaste itu apa yang lu rasain? Seneng ya, endorfin itu kan seneng. Yang kedua karena gue tujuannya pada saat itu emang pengen kurusin badan, turunnya cepat, jadi gue bisa ada cheating lah ya, itu untuk makan gitu. Jadi gue nggak guilty feeling gitu kalau misalnya gue makan tapi nggak olahraga gitu. Tapi kan lu dulu bisa sampai yang segitu tuh beratnya 125 kg tuh. Makan lu kan yang banyak banget ya. Setelah lu olahraga, udah lari, udah turun, makan lu ikut berubah juga atau sebenarnya makan lu tetap sama, cuma gara-gara lu banyak olahraga jadi turun apa gimana? Makan lu gimana sekarang? Makan itu sekarang justru malah lebih banyak kayaknya dari dulu. Serius? Iya, mungkin karena udah shifting ke triathlon ya. Iya. Gitu. Jadi gue latihan itu kan sehari itu bisa 2-3 kali. Nah itu justru butuh makan yang lebih banyak lagi. Jadi lu malah lebih seneng ya, kayak lu makan bener-bener. Iya. Sampai di satu titik puasa kemarin tuh alhamdulillah ya. Puasa kemarin itu akhirnya gue makan kan cuman sahur dan buka aja kan. Ya itu mengistirahatkan perut lah, karena udah gue triathlon tuh udah 3 tahunan. Itu kayaknya tuh makan aja kerjanya. Makan, latihan, kerja, nanti latihan, kerja, makan lagi. Gitu aja gitu. Makan terus sampai di titik yang gue capek deh makan terus. Jadi momen puasa kemarin. Momen puasa itu oke, break dulu. Tahan. Tahan dulu. Tapi lu berarti itu dari lari 2012 ya? Lari 2012 ya, 2012. Sekarang udah 14 tahun ya? Iya. Lu lari terus nonstop, lu emang terus latihan apa ada momen-momennya lu berhenti dulu apa gimana gitu gak? Berhenti kayak dulu 2012, ini fun fact aja ya, 2012 ke 15 itu gue inget banget 2014 itu 10K pertama gue justru. Oke. 10K pertama itu waktunya 90 menit, itu di Surabaya waktu itu. Dari 2015 ke 17 itu tidak ada peristiwa yang terrecord sebenarnya karena dulu gue ini masuk ke sekolah kedinasan. Oke. Ya, jadi larinya nggak bisa diposting gitu lah ya. Nah, tapi tetap di Strava rekam? Tetap ada. Tapi nggak bisa diposting dong ya? Tetap Nike Run Club itu tetap ada ya, gitu. Tetap ada sampai di 2018 itu baru gue waktu itu join satu sesi sama Indorunners Bandung. Gue sempat tinggal di Bandung dulu, dan dari situ baru tuh gue kenal yang namanya ada maraton, maraton. Jadi dulu goals lari gue tuh nggak ada yang sampai ke sana sebenarnya.
Tujuan larinya pada saat itu hanya setelah sudah beratnya sudah stable gitu ya. Adalah cuma pengen lari aja. Berarti kalau literally nggak ada goals apa-apa. Kalau misalnya lo lagi lari nih, lo kayak gimana moodnya lo aja, kayak berapa lama, berapa kilo gitu? Kayak nggak ada trainingnya, nggak ada menunya gitu-gitu ya? Paling kalau patokan gue sih, kalau dulu belum ada program segala macam gitu lah ya, belum tahu apa-apa gitu. Pokoknya seminggu paling nggak gue lari itu 4 kali. Pokoknya Selasa, Rabu, Jumat, Minggu, udah itu. Cuma ya nggak tahu juga patokannya. Ya nggak ada, udah kilo, pokoknya lama. Hari ini gue lagi feeling oke, 5 kilo deh gitu. 5 kilo hari ini lagi nggak oke, udah 3 kilo aja. Lagi enak nih badannya, 7 kilo. Atau enggak gue pengen coba ngebut deh 5 kilo tapi ngebut gitu. Jadi nggak ada pure running, nggak ada gue mau race ini, gue nanti ada CFD mau gini nanti gini, udah nggak ada kayak gitu tuh, nggak ada tuh. Jadi dulu emang ya udah gue pengen lari aja udah. Just run. Bener. Jarang deh. Karena kan sekarang bisa dibilang kayaknya agak susah ya kalau kayak gitu mendapatkan akhirnya yang benar-benar suka sama lari gara-gara larinya. Karena sekarang kayak nggak tahu, gue lihat orang-orang karena emang ada tujuannya, entah either dia mau daftar maraton, mau daftar apa. Ya mungkin di zaman sekarang karena udah ada sosial media dan segala macamnya ya gitu. Jadi informasi tuh kayak kita lebih ngelihatnya tuh justru ada maraton nih. Ya gue mau join deh gitu. Daripada gue diem-diem aja gitu. Daripada ada orang-orang yang mungkin gak ada tujuan apa-apa, udah pengen lari aja gitu. Kayaknya mungkin orang-orang kayak gitu tidak terekam mungkin ya. Tidak terekam mungkin. Itu di zaman sekarang yang hype sosial media ini. Tapi berarti race pertama lu yang 10K tadi? 10K itu di Surabaya. Itu kayaknya HUT TNI deh, gue lupa. Race apa ya tuh waktu itu. Gue lupa banget. Pokoknya HUT TNI itu gue lagi tinggal di Surabaya pada saat itu. Ya udah 10K, gue nyoba aja 90 menit. Nyoba aja sedapatnya berapa nih? Kalau 10K itu berapa sih 90 menit itu? Bener-bener kayak nggak tahu patokannya. Udah nggak ada. Itu gue inget banget itu gue lari pakai Adidas Supernova Boost kalau nggak salah. Supernova Boost, pakai celana training. Trainingnya pun nggak yang training compression gitu ya. Kayak training guru-guru olahraga gitu. Terus pakai baju olahraga yang ada kerahnya tuh. Tenteng HP. HP dipegang ya? 2 kilo, 3 kilo. Selama lari lu megang HP, ya udah mantengin dari situ aja. Nggak pakai smartwatch apalah itu, cuma jam analog biasa. Itu masih SMA kelas 3. Ya udah lari 90 menit dapatnya. Oke, 10K nggak ada tuh medal finisher gitu, gue nggak ngeh tuh yang namanya kayak gitu. Udah finish selesai, pulang. Tapi akhirnya lu dari yang benar-benar ya udah rekreasional, menurut gue lu adalah the real dulu rekreasional atlet tuh udah. Iya mungkin. Itu yang the real rekreasional karena nggak peduli apapun kayak segala macam. Sampai akhirnya lu transition benar-benar ngerti, benar-benar latihan terprogram, ikut race yang lu benar-benar persiapan itu pas kapan berarti? Itu 2018 kayaknya. Oke. Jadi gue pindah ke Jakarta. Dulu karena nonton si Mari Lari itu. Terus di Twitter dulu ya, itu ada Indo Runners juga. Tuh gue tau info-info tuh di situ. Di Instagram juga tuh mereka dulu tuh ada open training program tuh. University ya. University hari ini minggunya 13 kilo gitu. Gue pengen nyoba aja 13 kilo tuh sejauh apa sih? Karena dulu gue lari 1-2 jam itu nggak pakai patokan jarak gitu kan. Berarti lu ya udah dapetnya segimana ya udah. Ya udah dapetnya segimana, pokoknya larinya 2 jam gitu kan. Tapi pas sudah pindah ke Jakarta itu ada University, gue mau nyoba aja join gitu. Nah dari situ 13 kilo selesai. Ternyata gue bisa ya 13 kilo. Minggu depannya ada yang 15, gue coba 15. 18 gue coba 18. Sampai akhirnya dari situ terus kenal beberapa orang di situ lah ya. Ternyata mereka ada maraton ini, ada 10K ini. Terus gue coba tuh dulu race Milo 10K, G10K tuh 2018. Nah dari situ tuh akhirnya gue penasaran. Gue tuh 10K dapat 55 menit ya waktu itu.
5 menit. Dan gue wondering aja, kok orang-orang itu bisa 10K-nya 45. Iya. Kok 50 gitu, itu gimana latihannya ya? Ya mulai dari situlah akhirnya gue ikut program-programnya University. Terus ada intervalnya mereka gue join, easy run mereka gue join, long run mereka gue join. Ya dari situlah sampai di 2019 itu gue join JBL Orange Squad pada saat itu. Ada namanya, itu dari University juga. Itu diolah program pelatihannya sama mereka. Ya dari situlah gue udah mulai ngerti itu struktur latihan tuh, kayak ada easy run, ada tempo, ada interval, ada long run. Ternyata lari itu bukan sekedar lari doang ya. Iya. Kayak bisa beda-beda ternyata nih lari ya. Iya. Ya kalau emang tujuannya mau race gitu ya, emang butuh pondasi latihan yang bagus gitu. Dan somehow gue ternyata suka nih dengan achieving waktu-waktu tersebut. Misalnya yang dari 10K yang tadinya gue 55 terus jadi 52, itu gue senengnya tuh banget gitu. Ya dari situlah akhirnya gue suka dengan latihan gitu. Sampai sekarang. Berarti lu latihan paling suka apa? Latihan apa ya? Lari misalnya gitu. Lari ya. Lu paling suka pas ya menunya apa? Lari tuh justru gue lebih suka interval sih. Interval lu malah lebih suka. Interval tuh gue suka sih. Kenapa? Itu kan capek ya. Iya paling capek, paling interval itu kalau gue tuh patokan gue adalah bermainnya di angka target pace ya gitu. Gitu. Jadi ketika gue udah bisa sampai di target pace tersebut, udah seneng banget gitu. Karena kalau kayak easy run atau long run, long slow distance gitu misalnya, patokan gue tuh bukan pace, justru lebih ke feeling aja. Jadi misalnya gue feeling good, tapi kalau pace-nya lagi pelan ya udah nggak apa-apa. Gue feeling gak enak, tapi pace-nya juga so-so aja ya udah. Nggak, kadang-kadang bahkan ada beberapa latihan yang misalnya long run-nya harusnya gue full lari 90 menit, karena gue lagi nggak enak, ya rasanya ya. Kalau paksain aja ya. Ya udah gue larinya kalau nggak kuat jalan, nanti udah enak lari lagi. Yang penting program selesai, cuman ketika melakukannya itu loh. Gitu. Jadi lu adalah itu orang yang kayak kalau misalnya lu mau suffer sekalian di interval ya. Iya, jadi emang itu gue tuh dari coach Mike ya namanya, Mike Chris, itu dibilang go hard on hard days. When easy days just do easy gitu. Jadi makanya gue suka interval itu karena gue punya target yang spesifik gitu dibandingkan dengan long run, spesifiknya paling lebih di waktu kalau di long run gitu. Itu mungkin balik kayak era-era 2013-an ya gitu, yang gue awal-awal lari gitu kan. Tapi ketika masuk ke interval, misalnya gue harus achieve pace 400 meter, pace-nya harus 330 misalnya. Itu kan gue mau gak mau, gue harus ngejar gitu kan. Sampai di reps udah selesai, feeling enak gitu. Rasanya tuh beda banget kalau misalnya habis long run. Long run rasanya enak juga, tapi gue lebih suka feel-nya habis interval. Kayak after udah selesai, lu udah suffer, udah kayak ngos-ngosan, udah segala macem, akhirnya. Dan ya, ternyata bisa ya gitu. Ternyata bisa ya, segini reps-nya 12 kali, 16 kali, tapi pace-nya yang kencang-kencang juga gitu. Ternyata gue bisa ya gitu. Itu feeling-nya beda sih emang. Itu satisfying banget ya. Iya benar. Tapi akhirnya nih lu udah bener-bener serius lari, lu udah kayak tahu programnya segala macam, lu udah ikut race juga. Akhirnya lu balik lagi ke sports yang lu pelajari dari awal, swimming dan juga cycling. Itu kapan? Covid. Covid era itu ada teman gue yang dia tuh join cycling community gitu, yang zaman-zaman Covid itu kayaknya tuh ini orang kok tiap hari 100 kilo ya di Dalkot. Covid semua orang sepeda. Iya ngapain sih gitu. Gue penasaran aja. Dan karena dulu gue gak ada sepeda road bike itu kan. Road bike itu gue masih ada sepeda lama gue itu cross country. Dan kebetulan juga pada saat itu gue itu nonton Olympic Tokyo. Olympic Tokyo gue nonton triathlon. Gue nonton tuh di lagi streaming itu. Ya, seru banget nih. Gitu. Kok seru ya gitu. Nah, akhirnya gue mau nyoba nih. Gue mau, pokoknya goals gue itu pada saat itu 2021 kalau gak salah adalah gue mau 100 kilo pertama gue pakai sepeda di jalan. 2021 lu pokoknya pengen. Pokoknya 100 kilo.
achieving itu harus itu. Nggak usah pakai road bike, udah yang ada dulu, sepeda yang ada dulu 100 kilo. Tapi gue nggak mau lari gue hilang. Oh, kenapa lo nggak mau lari lo hilang dulu? Kenapa lo nggak kayak ya udah gue cycling aja dulu? Karena running itu kan yang gue build sendiri gitu. Dan gue nggak mau itu menghilang. Akhirnya mungkin kalau gue tambahin possible gak ya kalau misalnya bisa membantu lari gue juga gitu. Dan ya somehow ternyata possible. Sampai di 2022 gue ikut triathlon pertama, yaitu akhirnya jadi momen yang ternyata mengkombinasikan 3 latihan ini sebenarnya tuh ada cross trainingnya back to back, bisa recovery di sports ini tapi perform di sport yang ini, perform di sport ini merecovery sport yang lain gitu. Jadi kayak saling membantu aja lah si 3 sport ini. Yang akhirnya gue jadi suka triathlon itu karena satu tadi ngeliat temen gue itu, terus ngeliat Olimpik Tokyo. Ya dari situlah gue mulai coba untuk triathlon ya sampai sekarang. Oh, race berarti triathlon pertama lo kapan? 2022. Kalau triathlon event pertama itu Belitung ya. Belitung Challenge kalau nggak salah. Itu 2022. Itu berapa tuh? Olympic distance. Olympic distance ya renangnya 1,5 kilo, sepedanya 40 kilo, larinya 10 kilo. Oke. Ya dari situlah gue suka triathlon gitu ya. Berarti tapi kalau dari momen lo akhirnya yaudah nih kan target lo awalnya sepedaan, yaudah yang penting lo bisa achieve 100 kilo aja. Terus berarti dari situ lo yaudah, ternyata lo suka dan lo lanjutin gitu ya? Iya. Oh. Udah dari situ aja. Dari situ aja. Terus tapi susah nggak sih akhirnya lo setelah menjalani, lo kan tetap cycling, renang juga, lari juga, dan latihannya kayak gitu. Iya. Itu ribet nggak sebenarnya menurut lo? Ribet. Sebenarnya balik lagi ke gimana komitmennya aja kadang-kadang tuh. Mungkin kalau sebagai pekerja yang 9 to 5 ya gitu, memang ada sedikit challenge ya, tantangan gitu kalau buat kita yang masih ngantor gitu. Itu harus tahu tempat latihannya di mana. Lo eksekusinya mau kayak gimana? Misalnya paling menurut gue yang paling challenge itu justru di renang sebenarnya. Renang dan sepeda sih. Kenapa? Kalau renang itu gue perlu tahu kolamnya di mana. Karena ada commuting cost-nya lah. Kalau misalnya gue dari kolam ke tempat kerja atau dari tempat kerja ke kolam gitu kan, gue butuh berapa lama waktunya, dan si kolam ini buka paling pagi jam berapa, paling malam jam berapa, itu harus tahu. Jadi harus benar-benar di manage dengan baik. Belum lagi kalau sepeda di Jakarta, sepeda tuh harus pagi banget. Lo 4.30, 4.32 aja berangkat dari rumah, atau enggak lo habis subuhan itu lo udah harus cabut nih. Udah harus goes. Itu the latest lu harus cabut kalau mau goes. Iya, menurut gue kalau di Jakarta ya udah the latest itu adalah habis subuh. Paling mentok tuh jam 5. Jam 5 tuh lu udah masuk di tempat latihan. Kalau gue di Dalkot ya. Iya. Jadi udah gue jam 5 tuh minimal gue udah sampai di Jalan Sudirman nih. Udah tuh. Karena kalau enggak ya kehalang sama traffic dan pengendara-pengendara lain gitu kan, yang kan gue juga perlu saling berbagi jalan lah ya. Di jam-jam tersebut itu banyak orang yang udah mulai ke kantor segala macam, jadi ya emang ngatur jadwalnya yang perlu di manage dengan baik kalau di Jakarta sih. Berarti kalau misalnya seminggu nih sekarang jadwal latihan lu tuh kayak gimana? Seminggu ini aja ya, atipikal aja ya misalnya. Berarti misalnya kayak pagi gue biasa sepeda dulu. Sepeda Senin itu pagi sepeda, malamnya renang. Habis itu Selasa paginya sepeda, malamnya lari. Rabu itu paginya renang, malamnya lari. Kamis itu paginya sepeda, malamnya lari. Jumat itu pagi sepeda, malam lari dan malam renang dan lari. Sabtu sepeda sama lari, Minggu lari. No rest day. Rest day-nya lebih ke recovery, active recovery ya. Active recovery. Jadi ya ada easy day, ada hard day, ada recovery day. Jadi emang periodisasi ya sebutannya ya. Periodisasi memang harus tepat eksekusinya gitu. Kalau enggak nanti entah overtraining atau burnout gitu kan. Itu
nggak bisa dipungkirin sih itu bakal kejadian juga gitu. Cuman gimana manage-nya supaya hal-hal itu nggak terjadi sih gitu sih. Oh, tapi kan itu menurut gue gokil sih, itu dibutuhkan bener-bener komitmen dan konsistensi yang tinggi ya, sampai lu bisa bener-bener setiap hari kayak gitu. Iya. Lu nonstop, bahkan kayak dari awalnya lu yang sempet bukan dari background sport sama sekali, yang kayak bener-bener badan lu obesitas 125 kilo dan segala macem gitu. Setelah lu menjalani hal ini, kayak apa yang lu rasain dan kenapa lu akhirnya memutuskan kalau dari dalam diri lu terus melakukan hal ini? Pertama karena gue suka aja. Oh jadi emang dari situ dulu ya? Karena emang suka aja. Apa yang lu suka sebenarnya? Apakah feelingnya? Apakah kayak perasaan lo ikut race terus lo finish? Apa yang lu suka dari hal ya kegiatannya triathlon ini? Ya kalau dari ini ya, yang gue suka banget itu adalah feeling ketika race-nya sih justru. Ketika race itu gue feel alive banget sih. Oh. Jadi ketika gue udah latihan segala macam itu ya, dan ketika race itu execute-nya gimana, itu ya alhamdulillah gue race gak pernah DNF, alhamdulillah gitu. Dan karena gue selalu ngelihat gimana komitmen gue latihan kan gitu. Jadi ketika gue race itu gue feel alive aja. Ketika gue transition dari satu sport ke sport yang lain, itu rasanya tuh beda banget ketika gue kalau cuma race di stand alone sport, kayak cuma lari doang gitu. Atau kayak cuma sepeda doang. Tapi ketika gue melakukan renang, sepeda dan lari dengan effort yang segitu tingginya tapi gue bisa gitu, gue feel alive, gue merasa hidup banget. Jadi orang tuh gokil nih, ternyata gue bisa nih ketika gue finish. Tapi ketika gue lihat hasilnya, datanya, kayaknya ketika gue yang finish ini lagi lihat datanya nih, kok kayak nggak mungkin gue bisa kayak gitu gitu. Itu perasaan itu sih yang gue amazed sama diri gue sendiri aja. Ternyata tubuh lu bisa ya, kayak gini ya. Ternyata bisa gitu. Balik lagi itu, mungkin ini karena latihan-latihan itu, gitu kan. Karena latihan-latihan itu dan ya udah feel aja gitu. Feel ya gue di feel aja karena ya alhamdulillah ya gue punya privilege untuk kenal banyak coach, coach, world coach ya. Mungkin salah satunya yang gue cukup look up tuh adalah Distra Bimo dan Mike Tris. Yang kedua ini menurut gue punya satu filosofi yang sama, yaitu feel the race aja gitu. Jadi execute-nya tuh ketika race di feel aja gitu. Jadi nggak look on angka gini. Kalau patokan segini, kalau lagi sepeda, powernya berapa nih, cadence berapa, segala macam, kayak heart rate harus gini, bla bla bla. Feel aja udah, feel. Dan ketika gue feel itu gue seneng banget rasanya. Rasanya tuh happy banget lah. Gue setuju sih. Happy karena banget kalau misalnya lo ya berpatokan sekarang sama feelnya, ya itu yang akan buat lo lebih lama, konsisten, lebih bisa, umur lo di sports itu lebih panjang gitu. Iya, justru malah ya burnout itu tadi. Burnout itu tadi. Jadi kita malah kehilangan esensi sportsnya adalah selain daripada pengen bikin sehat adalah pengen bikin happy gitu kan. Karena kan kita we are no athletes gitu loh. We bukan atlet. Kalau tujuannya bukan yang podium banget gitu kan, ya udah feel aja gitu. Bahkan atlet pro aja itu yang gue tahu, salah satunya tuh Daniel Reeve. Dia atlet triathlon ya. Ketika race day dia itu power meternya dia di sepeda itu dia entah dia matiin atau dia nggak lihat. Jadi nggak di display. Jadi displaynya paling cuman speednya berapa dan distance-nya berapa. Biar nggak terpatok situ dan supaya pikiran lo ya udah. Iya, biar feel-nya oke. Dan dia 5 kali world champion Ironman cuy. Dengan dia kayak gitu. Maksud gue pro aja kayak gitu loh. Iya, kita yang nggak ngejar hore-hore kayak gitu ya. Hore-hore kayaknya kalau lagi race gak harus kayak ngapain sih ngeliat sampai segitu-segitunya. Gak harus segitunya deh. Kalau udah mainnya, kalau udah feeling itu udah oke. Karena kalau yang main feeling itu bisa aja kayak kalau di angka heart rate-nya misalnya harusnya half marathon heart rate itu jangan sampai mentok zona 5 gitu ya. Tapi ketika lo execute feel-nya tuh lo enak, enjoy. Walaupun di zona 5 ya gitu. Ini bisa ketwist nih, hati-hati nih. Walaupun di zona 5, ternyata bisa gitu. Ternyata pas dilihat lagi, gue inget banget half marathon gue yang menurut gue paling menurut gue nggak masuk akal tuh ketika JRF kemarin.
Itu gue lihat datanya. Oh, gue tuh nge-feel oke, tapi ternyata heart rate itu selama itu ternyata zona 3, zona 4 gitu. Zona 3, zona 4. Tapi during race itu gue gak lihat heart rate sama sekali. Di display jam itu cuman pace dan jarak aja. Pace, jarak, waktu. Udah 3 itu aja. Ya balik lagi. Feel-nya tuh gue dapet banget. Happy banget. Tapi again, menurut gue untuk bisa achieve itu sebenarnya adalah dengan latihan-latihan yang terstruktur itu. Jadi kalau latihan, kadang gue mau gak mau emang harus lihat data sih. Data emang harus akurat, jangan sampai easy run lo jadi hard run gitu ya. Kalau lo feelnya, gue easy run gue oke nih, feelnya oke. Tapi kok heart rate-nya zona 5, kayaknya emang harus diturunin gitu. Emang harus latihan, look on the data, tapi race day ya udah feeling aja gitu. Gue setuju banget sama feeling itu. Karena banyak juga kan yang mungkin lo udah sering denger juga kayak ya race, maraton apapun itu ya itu ada selebrasinya. Yes. Dimana lo ya udah lo enjoy the race aja. Lo kayak ngitung, lo kayak suffer ya pas latihan gitu kan. Dan emang maraton tuh atau race apapun itu adalah tempat lo untuk ya selebrasi hasil latihan lo itu. Oke, but last question from me. Lo udah ngelewatin banyak hal ini, lo udah bener-bener latihan juga rutin banget tiap hari. Lo udah triathlon juga kan, triatlet sekarang. Apa pesan lo buat orang-orang yang mungkin mau memulai journey-nya sebagai triatlet atau mungkin ya pengen mulai journey-nya di olahraga aja? Apa hal yang penting, yang paling penting yang udah lo pelajarin yang bisa lo share ke kita? Dari banyak hal yang sudah terjadi ya di industri ini cukup. Yang paling penting menurut gue adalah happy dulu. Happy dulu. Jadi ketika lo melakukannya lo happy. Olahraga itu kan gak harus lari aja gitu. Lo bisa sepeda. Mungkin lo kalau senangnya crossfit lah. Lo senangnya pedal ya udahlah pedal lah. Gitu. Tapi lo harus happy dulu. Dari happy itu, apakah lo udah sesatisfy itu untuk lo melakukan itu gitu. Nah, ketika lo udah ketemu goalsnya, goalsnya lo mau olahraga aja atau mau ada event yang pengen lo kejar. Kalau sekarang tuh kan enak nih. Sekarang tuh banyak event. Banyak banget tiap minggu ada. Event tuh banyak banget gitu. Jadi kalau udah ada goalsnya, ya udah. Lu stick to it. Kalau lu nggak suka sama goalsnya, ternyata lu terlalu suffering. Mungkin di hal pertama ketika lu lakuin itu, mungkin lu bukan suka, lu mungkin cuman karena ngeliat hype-nya aja. Gitu. Kayak gue pernah nyoba pedal. Gue suka, tapi kayaknya gue nggak into it deh, gitu. Ya udah gitu. Intinya lu harus suka dulu sama apa yang lo lakuin gitu. Baru nanti dari situ lu bisa ketemu nih. Ternyata gue harus gini. Karena gue tuh yakin ketika lo udah suka dengan sebuah dunianya gitu ya, nanti pasti ada tuntunannya lagi nih untuk kesananya. Gue suka di lari, gue ternyata masuk ke Indo Runners. Runners gue dituntut masuk kenal ke orang ini. Akhirnya gue membuka channel ke yang ini, channel kayak ini. Yang akhirnya ternyata dari suka itu, dari cintanya gue sama lari, yang ngebawa gue sampai sekarang gitu loh. Jadi menurut gue suka dulu aja. Suka dulu. Sayang dulu deh, sayang lu aja. Happy dulu, lu cinta dulu sama olahraganya. Baru nanti dari situ lo bisa atur sendiri yang lo mau apa dari olahraga itu. Thank you so much kalau gitu once again. Thank you. Satria, ini banyak banget yang kita dapetin. Kayaknya kalau misalnya nanti dipotong-potong jadi best cut-nya juga banyak banget, aman banget ya. Next race apa? Dari dulu? Next race gue ada di Belitung Multisport Festival. Itu gue ikut triathlon di Olympic Distance. Nanti ada Sungai Liat Triathlon. Terus insya Allah kalau tahun ini diizinkan, gue mau coba High Rocks. Amin. Nyoba doang. Indo. Ya High Rocks. Ina ya High Rocks. Nyoba doang. Dan habis itu akhir tahun kemungkinan gue akan coba half Ironman. Good luck kalau gitu for all your next race. Ternyata banyak rencananya ya. Dan ya semoga sukses aja di race lo selanjutnya. Kalau gitu thank you buat lo yang udah dengerin Dashers. Lo bisa nonton episode ini di YouTube-nya Dash Sport. Kalau gitu gue Danar Kalingga, Satria Sabto, and I'll see you again in the next episode. Bye bye.